Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tarigan dengan NIM 20101021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan delay berdasarkan jarak dari stasiun bumi ke satelit. Nah, di sini apa aja sih yang kita akan bahas ya pada presentasi kali ini? Yang pertama itu ada pendahuluan, tinjauan teori, kajian dan analisis, dan terakhir ada kesimpulannya. Oke, kita masuk di dalam pendahuluan. Latar belakang atau alasan yang didapatkan dari penelitian ini atau dari judul ini, nah, yang pertama itu pertumbuhan satelit ya, atau perkembangan teknologi satelit yang memberikan dampak positif ya dalam berbagai sektor ya, terkhusus pada komunikasi. Adapun sektor-sektor lainnya seperti navigasi, pemantauan bumi, dan penelitian ilmiah. Nah, pada sektor komunikasi, ya sangat banyak dibutuhkan atau peningkatan ya ketersediaan layanan komunikasi ya, yang harapannya dari komunikasi satelit ini mendapatkan eh, komunikasi yang cepat, handal ya, untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, salah satu parameter yang dibahas ya atau sangat-sangat dilihat ya dalam komunikasi satelit yaitu delay atau keterlambatan sinyal ya dari stasiun bumi ke satelit. Delay ini dipengaruhi oleh apa? Yaitu dipengaruhi oleh orbit atau jenis orbit pada satelit ya. Ada tiga jenis orbit yang kita bahas hari kali ini. Yang pertama itu low Earth orbit atau LEO, medium Earth orbit atau MEO, dan geostationary Earth orbit atau GEO ya. Dari masing-masing ini pastinya mempunyai delay yang berbeda karena memiliki jarak dari stasiun bumi ke satelit itu memiliki jarak yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita masuk ke jenis orbit, kita harus mengetahui tentang internet broadband ya, atau koneksi internet yang cepat ya. Nah, gunanya apa sih internet broadband ya? Nah, ketika kita eh, menggunakan internet ini untuk aktivitas-aktivitas yang berat, contoh untuk melakukan Zoom meeting atau melakukan mendownload video, film, maupun hal-hal yang lainnya ya, aktivitas-aktivitas yang berat. Nah, dan juga menyediakan internet broadband ini menyediakan layanan internet terdapat berbagai macam ya, seperti komunikasi optik, komunikasi seluler maupun satelit. Nah, internet broadband ini juga sudah dimiliki oleh komunikasi satelit ya. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, jenis-jenis satelit maupun orbit satelit. Nah, di sini kita lihat ya, jarak dari stasiun bumi ke stasiun atau ke satelit ya itu memiliki jarak yang cukup jauh ya. Nah, di Leo tadi kita bisa melihat di sini sekitar dari 180 sampai 2000 kilometer untuk Leo. Sedangkan Meo itu berkisar 2000 sampai 36.000 kilometer. Sedangkan Geo itu sudah di atas 36.000 kilometer. Nah, masih banyak di Leo, Meo, dan Geo itu merupakan orbit satelit ya. Nah, adapun contoh satelit ya yang ada di Indonesia itu seperti satelit Palapa, Telkom ya. Dan saat ini ada dua satelit yang masih bekerja di Indonesia ya. Nah, dari orbit ini ya kita mengetahui nanti bagaimana delay yang didapatkan dari masing-masing orbitnya. Nah, sebelum kita bahas mengenai delay-nya, kita melihat ya, ini merupakan yang ada di bagian atau stasiun bumi ya, atau yang disebut dengan VSAT, Very Small Aperture Terminal. Ya, ini merupakan piringan ya yang berbentuk seperti ini ya, piringannya dengan diameter 0,6 sampai 7,2 meter. Ya, ini merupakan suatu alat yang dibutuhkan untuk menangkap sinyal maupun mengirim sinyal dari satelit ya, dari VSAT ke satelit maupun satelit ke VSAT-nya. Nah, jadi nanti ini merupakan alat yang untuk menangkapnya. Apa aja sih yang bisa ditangkap ya banyak ya seperti seperti halnya uh, seperti data, voice maupun video ya. Nah,
Nah, di sini ada Starlink. Mungkin kita semua sudah mengetahui ya terkait Starlink yang dimana ini dibangun oleh Elon Musk ya, merupakan salah satu merupakan CEO dari SpaceX juga. Nah, Starlink ini berada pada eh, orbit LEO atau Low Earth Orbit ya. Otomatis dia memiliki delay yang rendah ya. Dengan telah meluncurkan 1.700 satelit. Ya, saat ini pasti akan bertambah jumlahnya dan memiliki kecepatan yang tinggi. Ya, oke. Kajian dan analisis yang bisa kita dapatkan yang pertama itu yang seperti saya bilang tadi, delay dari masing-masing orbit ya dengan rumus sederhana T sama dengan D per C. D ini merupakan jarak ya dari stasiun bumi ke satelit ya. Nah, dibagi dengan C atau kecepatan cahaya ya. Kecepatan saya itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, nanti akan didapatkan T sama dengan 120 milisecond. Begitu juga dengan orbit MEO ya. Ini ada 26 milisecond dan orbit LEO ada 18,3 milisecond. Ya. Dari yang kita lihat ini, semakin dekat orbit atau semakin dekat satelit ke stasiun bumi, maka delay yang didapatkan akan semakin kecil. Ya. Ini di sini ada hampir 10 kali lipat ya bahkan ya. Hampir 10 kali lipatnya. Di sini perbandingannya ada selisih 10 milisecond dengan Leo. Nah, ini merupakan eh, sangat cepat ya delaynya ya. Nah, dari sini kita mendapatkan kesimpulan ya bahwasannya orbit Leo mendapatkan delay yang lebih kecil dibandingkan orbit-orbit yang lainnya. Nah, kecepatan internet Starlink ini sangat mendekati teknologi yang booming saat ini ya. Kita tahu yaitu 5G ya, dengan latensi kurang atau sama dengan dari 1 milisecond targetnya. Menargetkan untuk sekarang itu 10 milisecond di bawah 10 milisecond ya. Nah, otomatis kita memerlukan eh, orbit LEO ya, memerlukan satelit yang mengorbit di LEO atau low Earth orbit ya, di mana penggunaan orbit LEO ini diharapkan mendapatkan kecepatan download maupun upload itu 100 sampai 200 megabit per second dengan latensi serendah mungkin di bawah 20 milisecond ya. Nah, ini merupakan mendekati teknologi 5G yang saat ini ya, kita tahu. Nah, cara kerja Starlink ini cukup mudah ya, di mana dia akan menggunakan antena inside DC ya, antena inside DC yang ada di stasiun buminya atau di bumi ya, dan dia akan melakukan connecting dengan satelit satelitnya Starlink Starlink dengan cara menggunakan beam steering. Yang dimana beam steering itu membuat si antena itu mencari satelit terdekat atau satelit mana yang bisa di serve-nya atau bisa dia mendapatkan sinyalnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Di sini ada satelit ya. Di sini ada satelit. Di sini ada satelit dari Starlink. Di sini ada antena inside DC-nya, antenanya. Ya. Nah, mungkin dari smartphone kita akan melakukan investigasi lah kita bilangnya, investigasi terhadap sinyal ya. Sinyal mana yang dapat didapatkan dari kedua satelit ini. Nah, dari sini kita melihat ya, kemungkinan besar satelit ini akan serve si antena DC. Oleh karena itu, dia akan melakukan steering, akan bergerak sendiri antenanya ke arah satelit tersebut ya, untuk mendapatkan titik yang lebih maksimal ya, atau titik yang lebih maksimal untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi tadi seperti itu. Nah, untuk lebih pastinya kita bisa melihat video di channel YouTube ini seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat
eh, seperti apa beam steering itu yang dilakukan pada smartphone seperti itu. Nah, akan tetapi di sini saya perlu juga menjelaskan bahwasannya semakin ini bumi ya, ini bumi semakin dekat orbit, semakin dekat orbit, maka semakin dekat orbit, maka jumlah satelit yang dibutuhkan akan semakin banyak ya, dibandingkan dengan geo geo ya, orbit geo. Nah, otomatis eh, di kekurangannya atau ya kekurangan yang dimiliki oleh orbit Leo itu sendiri ya membutuhkan banyak biaya yang mengharuskan si provider atau yang membangun jaringan harus memberikan jumlah satelit yang cukup banyak ya. Seperti Starlink tadi, kita mendapatkan info bahwasannya jumlah satelit yang sudah diluncurkan sebanyak 1.700 dan masih bertambah sampai sekarang. Nah, seperti itu ya. Terus, oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita dapatkan, yang pertama itu eh, kecepatan bisa dinikmati ya dengan komunikasi satelit saat ini sudah bisa atau sudah mau mendekati teknologi yang ada di eh, bumi ya. Dalam artian teknologi 5G seperti itu. Nah, fitur yang ada di Inside DC itu ada beam steering yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ya untuk melakukan pemaksimalan sinyal dari satelit ke bumi. Nah, terus eh, keunggulan dari satelit itu sendiri bisa mendapatkan akses di mana saja, ya, akses di mana saja dengan melakukan instalasi eh, antena tadi, antena inside DC tadi di mana saja untuk bisa terkoneksi dengan internet seperti itu. Dan kekurangannya ya pastinya biaya yang cukup mahal eh, dan potensi gangguan dari satelit lain. Ini merupakan referensi yang saya gunakan ya, untuk membuatan laporan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.